Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya pada saat pagi hari ini? Kita kembali lagi untuk kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu untuk kita mengundang kuasa roh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami dan membimbing kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang takut hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati adik-adik sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan selalu memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita kembali lagi dipersatukan, dipertemukan untuk kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan ini Karela akan kasih tema, yaitu seorang penghibur. Seorang penghibur yang selalu menyertai kehidupan kita, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ada satu pribadi yang selalu menghibur kehidupan kita, bagaimana dia menyertai kehidupan kita tanpa mengenal waktu. Dia hadir setiap saat dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik, kita mau langsung saja buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Karela akan baca untuk kita semua. Tetapi ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, adik-adik di sini berbicara tentang seorang penghibur. Siapa sih Kak Nel penghibur itu? Siapa yang menghibur Kak Nel? Siapa yang menghibur kita saat kita susah, saat kita bersedih? Siapa sih yang menghibur kita? Adik-adik, satu penghibur yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Di sini, di ayat ini bercerita tentang seorang penghibur, seseorang yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita dalam keadaan apapun kita. Jadi di ayat ini Yohanes mengingatkan bahwa ada satu pribadi yang selalu ada, yang selalu membimbing kita untuk kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang mengingat bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Jadi pada saat pagi hari ini kita mau belajar tentang pribadi Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Kita tahu saat ini, sekarang ini, kita yang mengalami keadaan yang sulit, yang susah. Baik yang misalnya adik-adik nggak bisa kemana-mana, adik-adik nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa bareng-bareng dengan teman, hanya tinggal di rumah. Tetapi ingat, ada Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik, menyertai kita. Di saat kondisi kita tidak baik-baik saja, Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah seorang penghibur, seorang penolong yang selalu menyertai kehidupan kita. Tepat pada waktunya dia selalu mengingatkan kita dikala kita jauh daripada Tuhan, dikala kita mungkin akan berpikir bahwa aduh, saya nggak mau ngikutin kata-kata mama. Ingat, ada yang mengingatkan kita, adik, jangan begitu loh. Ingat kata-kata mamanya, dengar kata papanya, dengar kata mamanya. Di situ itu adalah pribadi Roh Kudus yang mengingatkan kita
kita untuk kita tetap ingat bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Jadi di sini adik-adik kita diingatkan kembali bagaimana perjuangan orang-orang bangsa Israel untuk mereka tetap berada di jalurnya Tuhan. Di sini kita diajarkan bahwa diingatkan bahwa ada penghibur. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ada yang datang, akan ada yang datang yang menghibur kamu, yaitu Roh Kudus. Jadi adik-adik, ketika kita susah, ketika kita bersedih, ketika kita beranggapan kita tidak bisa melakukan apa saja, tidak bisa melakukan sesuatu, ingat ada Roh Kudus. Mengadulah kepada Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ingat akan selalu membimbing kita, membimbing adik-adik dan Kak Nela untuk mengingat bahwa Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita sedang sedih, di saat kita sedang berduka, ada Roh Kudus yang beri penghiburan kepada kita. Mungkin orang di sekitar kita tidak mengerti kita sedang perlu apa, kita sedang pengen apa, kita sedang memikirkan apa. Mungkin orang di sekeliling kita nggak tahu, tapi ada Roh Kudus yang tahu bagaimana hati kita. Dan bagaimana kita tahu ada Roh Kudus dalam diri kita? Kita harus peka mendengarkan suara Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu memimpin. Roh Kudus itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ketika kita berada di luar kebenaran, ingat ketika kita mengingat ada Roh Kudus dalam diri, Roh Kudus itu akan memimpin kehidupan kita untuk kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang penurut, anak-anak yang bisa membanggakan Tuhan dan membanggakan orang tua, keluarga di sekeliling kita. Jadi di sini dikatakan bahwa kita juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita memberitakan hal-hal yang akan datang. Artinya apa? Untuk kehidupan ke depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Roh Kudus, kita mempercayakan Roh Kudus ada dalam hati kita untuk membimbing kita, nanti kita akan tahu bagaimana kehidupan yang akan datang dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dia penolong, dia penghibur, dia membimbing kita untuk kita menjadi orang harus mengundang Roh Kudus ada dalam diri kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak tahu kita mau berbuat apa. Ada Roh Kudus, kita nggak tahu kalau kita sedang melakukan sesuatu. Kalau tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan dalam hidup kita, apa kita bisa melakukannya? Nggak bisa. Jadi adik-adik, hari ini kita ini bisa bernapas, kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa makan es krim, kita bisa makan apa aja, itu karena Tuhan. Karena Tuhan ingin kita menjadi alatnya untuk memberitakan segala sesuatu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana? Kak Nel, saya kan masih kecil. Kak, saya kan masih anak-anak. Bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Bagaimana saya bisa mengabarkan kabar sukacita? Kan saya masih anak-anak. Ingat, ada Roh Kudus yang membimbing adik-adik untuk adik-adik bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Jadi, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus pimpin saya mau memperkatakan perkataan yang benar, saya mau agar teman-teman saya mengerti bahwa Tuhan
adalah Tuhan yang juru selamat yang hidup. Yesus adalah jalan keselamatan. Ketika adik-adik mau mengundang Roh Kudus dalam hidup adik-adik, ketika adik-adik keluar, adik-adik akan dibimbing oleh Tuhan. Bagaimana adik-adik untuk lebih dekat dengan orang-orang mungkin yang bisa membawa teman-temannya yang belum mengenal Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan. Untuk memberitakan Injil bukan hanya ketika kita sudah dewasa, tetapi ketika adik-adik atau kita masih kecil, kita bisa memberitakan Injil, yaitu dengan bantuan Roh Kudus. Dengan bantuan Roh Kudus kita meminta kepada Roh Kudus untuk selalu membimbing kita, untuk menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu menjadi berita, menjadi kabar, menjadi kondisi yang saat ini adik-adik, saat ini adalah kondisi bagaimana orang mencari Tuhan. Seharusnya bagaimana kita untuk bisa terus bersama dengan Tuhan. Karena situasi yang dihadapi sekarang ini adalah situasi yang sulit, situasi yang tidak semua orang mampu melewatinya. Tetapi bersama Roh Kudus, kesulitan seperti apapun kita bisa melewatinya karena pertolongan Roh Kudus, karena penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, sangat penting bagi kita untuk melibatkan Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita, untuk kita bisa melakukan segala sesuatunya dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, apapun yang akan kita perbuat itu untuk Tuhan. Dan dengan bimbingan Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus. Maka dari itu, pada saat pagi hari ini kita diingatkan ketika bangsa Israel mengalami kesulitan, Tuhan mengatakan ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus mengatakan ada penghibur, ada yang akan menyertai kamu, ada yang akan menolong kamu, yaitu Roh Kudus. Jadi adik-adik ingat, ketika adik-adik merasa kesepian, merasa tidak enak, merasakan sesuatu yang mungkin yang ingin menjauhkan adik-adik dari hal-hal yang baik, ingat ada Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing adik-adik dalam keadaan apapun. Jadi pada saat pagi hari ini, libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan adik-adik untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, biarlah renungan pada saat pagi hari ini mengingatkan kita untuk mengajarkan kita lebih lagi mencari atau mengundang Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita agar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita mau berdoa untuk mengakhiri renungan pada saat pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada saat pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu, kami belajar bagaimana Roh Kudus selalu menyertai setiap kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami mengingat, untuk kami peka dengan suara Roh Kudus, untuk kami selalu belajar dalam setiap kehidupan, selalu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, dalam keadaan apapun kami Tuhan. Kami tahu dalam saat ini dunia mengalami yang namanya kesusahan, tapi kami akan percaya Roh Kudus selalu memberi penghiburan kepada kami. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu Batu Karang Tuhan, Engkau menyertai mereka, berikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa agar mereka tetap setia dan mencari Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Di masa muda mereka, di masa kanak-kanak mereka, biarlah mereka tetap mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga berkati seluruh guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, agar kami bisa melayani anak-anak-Mu lebih lagi dan sungguh-sungguh Tuhan, untuk mencari bahwa bibit-bibit untuk kebenaran firman Tuhan, untuk bisa menjadi hamba-hamba, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang akan memenuhi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.